Dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sejak tahun 1984 melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 itu ditetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Dan saat ini pun juga kita merayakan Hari Anak Nasional itu. Penetapan Hari Anak Nasional ini merupakan suatu pergumulan yang panjang. Dalam catatan sejarah itu sekitar dari tahun 1959. Yang bertujuan adalah memberikan perlindungan kepada hak-hak anak dan menjamin tumbuh kembang mereka di tengah-tengah masyarakat. Sampai dengan saat ini, tujuan besar terhadap perlindungan anak itu juga belum terlaksana dengan sepenuhnya. Kita masih menyaksikan betapa banyak korban-korban kekerasan terhadap anak-anak. Mereka diperlakukan tidak adil. Anak-anak dijadikan sebagai budak, tidak jarang seperti itu. Dan kasus ini semakin hari semakin meningkat, baik dalam konteks keindonesiaan kita maupun juga dalam lingkungan di provinsi kita di Maluku. Setiap tahun selalu ada peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik yang sudah terdeteksi ataupun juga yang belum. Orang tua juga kadang-kala memperlakukan anak-anak itu dengan tidak semestinya. Tidak jarang juga banyak orang tua yang ingin karena keegoisan mereka lalu mengorbankan hak-hak anak. Kesempatan anak-anak kita untuk bisa tumbuh kembang dalam dunia mereka itu seringkali dibatasi dengan kepentingan orang tua sendiri. Saya menonton beberapa orang yang punya kepakaran, baik itu dalam dunia pendidikan ataupun juga dalam tumbuh kembang anak. Mereka mencoba melihat tentang sistem pendidikan kita, khususnya bagi anak-anak yang sekolah dasar. Saya yakin di sini ada Bapak Ibu guru ya. Anak-anak kita itu terjebak di dalam kurikulum yang mengharuskan mereka pada usia dini, baik itu pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, maupun juga sekolah dasar di jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 3, untuk harus bisa baca dan berhitung. Untuk diberikan pekerjaan rumah yang sangat banyak. Padahal menurut para pakar itu, anak-anak di usia seperti itu justru harus dibiarkan bermain. Jangan membebani mereka dengan pengetahuan-pengetahuan atau tugas-tugas yang banyak sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain. Atau misalnya, anak-anak kita tidak diberikan ruang untuk bagaimana bisa berimajinasi. Saya yakin kalau di sini ada Bapak Ibu guru PAUD dan taman kanak-kanak ataupun juga Bapak Ibu orang tua menggambar pohon, pasti anak-anak mewarnai itu harus warnanya hijau ya. Jadi dari awal sudah diberikan persepsi seperti gitu. Padahal menurut para pakar, biarkan saja mereka berimajinasi, mereka mau menggambar daun berwarna merah, menggambar daun berwarna hitam, tidak soal. Karena itu imajinasi mereka yang berkembang. Bukan diberikan seakan-akan harus seperti gini, harus seperti gitu.
memberikan aturan-aturan yang terlalu ketat dalam cara pandang kita sebagai orang tua, justru tidak memberikan ruang kebebasan bagi anak untuk berpikir, ruang kebebasan untuk berimajinasi, ruang kebebasan untuk mengembangkan logika-logika mereka sendiri. Itu bukan berarti lalu kita tidak membatasi atau berarti kita tidak memberikan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Tetapi biarkanlah mereka itu hidup dalam dunianya mereka, dunia anak-anak mereka, bukan memaksakan dunia orang tua kita di dalam dunia anak-anak kita. Lalu, kalau misalnya tren masa kini, anak kalau punya prestasi bagus, media sosial jadi pelampiasan ya. Foto, nilai-nilai raport, anak saya hebat, nilainya bagus-bagus dan sebagainya. Ukurannya bukan cuma pada pengetahuan. Sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi, saya mengalami hal itu. Anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi, nilai laporan pendidikan mereka bahasa Inggrisnya 90, luar biasa. Saya pikir pasti mereka pintar berbahasa Inggris. Tetapi ketika memberikan referensi berbahasa Inggris, Pak, katong saya bisa baca. Itu karena apa? Terlalu difokuskan hanya kepada pengembangan pengetahuan, tetapi melupakan apa yang namanya karakter. Makanya sekarang, pendidikan karakter untuk membentuk keunikan daripada masing-masing anak itu menjadi hal yang paling utama. Dilindungi bukan cuma dari sisi fisik, tetapi mental mereka itu juga harus dilindungi. Hukum saat ini sangat menentang yang namanya pembulian atau perundungan. Dalam kaitan dengan itu, Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat di minggu ini memberikan tema kepada kita, yaitu hidup bersama yang peduli dan ramah kepada anak. Konsep hidup bersama bukan cuma sebuah konsep tinggal bersama-sama, ada bersama-sama, tetapi sebuah situasi atau lingkungan yang harus diciptakan, yang harus lahir dari sebuah kesadaran akan kedewasaan kita sebagai orang tua untuk menciptakan lingkungan-lingkungan termasuk lingkungan keluarga kita yang benar-benar peduli dan ramah terhadap tumbuh kembang anak-anak yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu nanti coba membaca lagi tata kebaktian baptisan anak. Di situ dianjurkan supaya jemaat itu menjamin kehidupan dan keberlangsungan hidup daripada anak-anak itu, supaya mereka bertumbuh dan berkembang akan pengenalan akan kasih Kristus dalam hidup mereka. Hidup bersama yang ramah dan peduli terhadap anak-anak adalah membiarkan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang baik, menjauhkan lingkungan kita dari segala bentuk penindasan-penindasan, kekerasan-kekerasan apapun, termasuk bagaimana kita juga berhak bersuara menentang kekuasaan yang selama ini juga memberikan penindasan-penindasan kepada anak-anak. Mungkin juga gambaran daripada anak-anak itu adalah gambaran dari orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, di mana sistem kita banyak sekali mendiskriminasikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang lemah seperti itu. Praktek-praktek penindasan yang terjadi dalam lingkungan kita itu justru juga sudah berlangsung sangat jauh. Bagian firman Tuhan kita di saat ini yang kita baca adalah salah satu bentuk bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil. Mesir sebagai bangsa yang besar melakukan tindakan perbudakan kepada Israel sebagai bangsa yang kecil, yang lemah.
Bacaan kita ini bisa melihat bagaimana dua pola yang diterapkan oleh kekuasaan untuk melakukan penindasan-penindasan terhadap orang-orang kecil itu. Diceritakan dalam bagian firman Tuhan seperti yang tadi kita sudah bacakan, bahwa bangsa Mesir itu melalui kekuasaannya menerapkan segala bentuk kerja paksa kepada orang-orang Israel supaya mereka itu tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Bahwa perbudakan yang dialami oleh orang-orang Israel itu bukan cuma untuk membangun kota-kota perbekalan Mesir, Pitom dan Ramses. Bukan cuma untuk menyediakan bahan baku untuk pembangunan kota-kota mereka. Tetapi bentuk perbudakan adalah juga salah satu bentuk penghilangan atas sebuah generasi, atas sebuah masyarakat. Istilah kerennya orang bilang genosida. Itu yang terjadi. Bahwa praktek perbudakan bukan cuma mendapatkan keuntungan ekonomi dari orang-orang yang melakukan praktek itu, tetapi juga berdampak yang sangat masif bagi orang-orang yang mengalami tindakan perbudakan. Generasi-generasi mereka tidak akan bisa berkembang. Mereka tidak memiliki hak-hak atas hidup. Hak-hak kemanusiaan mereka dipreteli, dibungkam seluruh kebebasan-kebebasan untuk bersuara. Kemanusiaan menjadi hilang. Nilai-nilai moralitas seakan menjadi sirna. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang kecil untuk bertumbuh dan berkembang. Lambat laun segala praktek penindasan itu akan membuat mereka menjadi hilang. Generasi itu tidak akan berkembang. Generasi itu akan lenyap hanya karena tindakan itu. Namun diceritakan di situ bahwa semakin ditindas, justru orang-orang Israel itu semakin banyak. Orang-orang itu semakin berkembang. Mereka tidak menjadi orang-orang yang kalah terhadap segala bentuk perbudakan. Mereka menjadi orang-orang yang terus bertumbuh, berkembang. Solidaritas mereka semakin kuat. Dan saya kira ini banyak yang dialami oleh kekristenan kita. Dalam catatan sejarah selalu dikatakan orang-orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, mereka semakin ditumbuh, semakin berkembang. Orang-orang Kristen itu ketika berada dalam tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, solidaritas mereka akan semakin kuat. Makanya kita mengalami situasi itu di dalam konflik sosial yang pernah kita alami di tahun 1999 sampai dengan katakanlah 2004. Situasi yang pelik itu justru membuat kita semakin solid. Cara yang kedua yang digunakan oleh kekuasaan saat itu adalah memerintahkan yang paling terkecil yang menjadi kebutuhan dasariah daripada manusia. Salah satunya aspek kesehatan. Para bidan yang disebut di situ Sifra dan Pua menjadi orang-orang yang disuruh untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Tidak bermaksud mendiskreditkan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki yang paling utama dan perempuan tidak, karena di situ diceritakan perempuan dibiarkan hidup, laki-laki harus dibunuh. Tidak ada maksud mendiskreditkan di situ. Tetapi pandangan masyarakat saat itu melihat laki-laki sebagai suatu kekuatan, penerus atas keturunan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu mempertahankan hidup, mempertahankan bangsa itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Sifra dan Pua. Bukan cuma karena mereka takut akan Allah, tetapi yang paling utama adalah mereka menjadi orang-orang yang menghargai kemanusiaan. Mereka tahu bahwa dengan melindungi kelahiran anak-anak, maka akan ada sebuah generasi yang terus memiliki keberlanjutan hidup. Akan ada generasi yang terus lahir supaya bangsa itu tidak lenyap. Itulah alasan kemanusiaan yang ada pada mereka.
jikalau kita membayangkan itu dalam situasi saat ini, banyak sekali praktek-praktek. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu yang bergelut di dunia kesehatan melakukan itu ya, semoga memang tidak. Tapi yang kita saksikan banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan itu, tindakan aborsi, ataupun juga mereka yang memiliki anak hasil dari hubungan gelap lalu kemudian membuang anak-anak di tempat, membunuh mereka. Bukan cuma karena tidak takut akan Allah, tapi sangat tidak menghargai yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Kemanusiaan itu harus mendapat tempat yang layak di tengah-tengah masyarakat. Sifra dan Pua memperjuangkan itu. Mereka mampu melawan titah daripada Firaun. Mereka mampu menentang kekuasaan. Karena mereka tahu dengan benar bahwa setiap orang yang lahir itu memiliki hak untuk hidup. Layak diperjuangkan kehidupannya. Tidak harus dibunuh. Tetapi bagaimana mereka dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga sebuah masa depan itu akan terus tercapai. Kelahiran anak sesungguhnya menunjukkan tentang adanya sebuah masa depan yang akan terus terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kekuasaan yang lalim seperti yang diterapkan oleh para Firaun, oleh pemerintah mungkin juga saat ini terjadi, harus dilawan. Tanggung jawab kekristenan kita adalah memperjuangkan kemanusiaan itu supaya tumbuh dan subur di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu adalah menciptakan lingkungan yang benar-benar memberikan ruang bagi anak-anak kita memperjuangkan segala aspek kemanusiaan mereka. Menjadikan mereka bukan cuma sebagai anak, tetapi menjadikan mereka juga sebagai teman. Tempat di mana kita bisa berbicara dengan sebaik-baiknya dengan anak-anak kita. Tidak mengekang mereka dengan segala kepentingan-kepentingan kita. Tidak memberikan ruang-ruang demokrasi bagi mereka supaya mereka juga bisa mengemukakan pendapat. Orang tetua biasa kalau dulu cerita lalu anak-anak mau memberikan tanggapan, orang Ambon biasa bilang, jangan basah hua sabaran-sabaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang terjadi dalam lingkungan kita kan seperti itu. Padahal itu mengekang mereka dalam aspek-aspek demokrasi. Sebuah pepatah kuno dari Tiongkok yang mengatakan begini, jika Anda ingin hidup 1 tahun, tanamlah biji-bijian. Jika Anda ingin hidup 10 tahun, tanamlah pepohonan. Tetapi jika Anda ingin hidup 100 tahun, tanamlah manusia. Berikan pendidikan yang layak bagi mereka. Berikan pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Ciptakanlah lingkungan kita yang ramah dan peduli kepada anak-anak kita. Selamat merayakan Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak kita yang ada di dalam jemaat ini. Kita pikir hari ini lebih baik jangan suruh anak-anak dong kerja, kasih bebas dong karena ini dong pun hari. Jadi Bapak Ibu, hari ini kasih sanang anak-anak dong sadiki, jangan marah-marah dong terlalu. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.